Salam kawan pustaka, kembali lagi bersama saya Irsan di kanal YouTube Studio Baca ini. Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat Hari Buku Sedunia, World Book Day. Semoga dunia perbukuan di Indonesia senantiasa memberi terang bagi peradaban kita. Nah, kali ini saya akan mengulas sebuah buku berjudul Inilah Resensi karya Muhyiddin M. Dahlan. Dan buku ini saya telah baca selama 3 hari dan mendapatkan banyak contoh-contoh tulisan yang menarik. Sebelum buku ini, saya juga membaca buku Inilah Esai pada tahun 2018. Sekilas model desain sampul dibuat mirip dan saya akan menandakan buku ini berpasangan. Dalam buku Inilah Esai ada banyak contoh yang ditunjukkan oleh Muhyiddin, mulai dari Tirto Adi Suryo hingga Sindunata. Dan menariknya, semua contoh tersebut adalah karya-karya penulis dari Indonesia. Jadi selain mengenal banyak penulis esai, kita juga dapat mengenali gaya-gaya penulisan esai. Ibaratnya seorang yang akan tampil di panggung, esai juga harus punya gaya agar tak mati gaya. Nah, Muhyiddin sendiri membagi menjadi 16 pilihan gaya esai di dalam buku ini. Katanya esai itu gaya menulis bukan-bukan. Ya, mungkin bukan kaleng-kaleng. Ya, menarik memang dalam buku ini karena disuguhkan dengan cara yang sistematis. Maksudnya Muhyiddin mengantarkan kita dari menentukan topik atau tema, dan setiap topik yang ditampilkan ada contoh sosok yang dianggap mewakili. Jadi seperti halnya pada bagian gaya esai, menata judul, pembuka esai, deskripsi atau isi esai, hingga penutup. Seperti dalam buku Inilah Resensi. Mungkin ada satu contoh topik yang terlupakan dalam buku ini. Kira-kira apa itu? Ya, topiknya itu literasi dan kepustakaan, atau memang belum ada sosok atau justru banyak. Silakan menduga. Yang pasti apapun topiknya, semua bisa diramu dalam esai. Esai itu menurut Muhyiddin menghormati karya ilmiah dan puisi. Jadi asik juga menulis esai. Buku Inilah Esai kaya dengan referensi. Jadi dalam setiap bahasan Muhyiddin melampirkan buku-buku yang berisi contoh. Makanya selain kita belajar menulis esai, kita juga sebenarnya mendapatkan rekomendasi bacaan yang semuanya adalah karya penulis Indonesia. Ya, semacam menampilkan arsip dari masa ke masa. Sekaligus mungkin ini cara yang saya anggap paling keren karena mendisplay koleksi yang dimiliki. Jadi kita tahu buku-buku apa saja yang dibaca dan dikoleksi oleh Muhyiddin dan kawan-kawannya di Perpustakaan Indonesia Buku. Intinya buku ini semacam panduan bagi kita yang ingin belajar esai, dan saya pun belajar dari buku ini. Mungkin tanpa dijelaskan oleh Muhyiddin, membaca buku ini kita seakan mengikuti kelas menulis ala radio buku. Memang katanya inilah kurikulum yang selama ini dibagikan pada kelas esai yang diampunya di Yogyakarta. Artinya sebenarnya jika Anda tak sempat ikut pelatihan menulis, membaca buku ini adalah salah satu cara belajar menulis esai. Dan bukankah memang belajar menulis esai itu yang paling baik adalah membaca? Karena membaca di dalam proses membaca bukan saja kontennya yang ingin kita pahami, tapi juga menyimak dan mempelajari bagaimana tulisan itu dirangkai. Tentu jika Anda membaca dengan motif dan hasrat ingin menulis pula. Nah, berikutnya yang akan saya ulas Inilah Resensi. Sama halnya dengan Inilah Esai, buku ini juga menyajikan banyak contoh tulisan, resensi, sosok, dan plus pustaka yang disajikan. Namanya resensi, kita pun akan dibawa mengenal berbagai majalah maupun koran yang punya pengaruh penting pada masanya. Tapi ingat, karena istilah resensi merepresentasikan
menulis, dan buku ini menampilkan rekaman resensi yang dari masa silam yang saat itu memang belum akrab dengan internet, maka mediumnya dominan ditampilkan di media massa. Karena zaman sekarang digital sudah kian canggih, boleh saja sebetulnya kita bikin resensi di media sosial, blog, hingga format audio dan video seperti YouTube kali ini. Saya tertarik belajar resensi karena bagi saya sebagai orang yang bekerja sebagai pustakawan, maka sangat penting menyajikan informasi tentang pustaka ke masyarakat. Jadi ada banyak bentuk sih sajian informasi pustaka, bisa berupa sinopsis, rangkuman, ulasan, dan tentunya resensi. Nah, sering juga dilakukan dalam kegiatan teknis kepustakawanan, yakni input abstrak atau catatan buku dalam sistem otomasi perpustakaan. Tapi ini lebih banyak menyalin informasi khususnya yang berada di sampul belakang buku atau memang membaca sekilas dari pengantar atau pendahuluan. Nah, kelebihan yang dimiliki jika pustakawan melakukan resensi yakni bertambahnya pengetahuan dan tentu saja membantu melanggengkan ingatan tentang bacaan. Apalagi bagi pustakawan yang mengambil keahlian sebagai spesialis subjek, maka sebaiknya punya wawasan yang lebih terkait suatu subjek. Nah, kita perlu aktif menginformasikan koleksi terbaru pada subjek tertentu, misalnya buku tentang sastra, sosial, dan politik. Maka sebaiknya perpustakaan ataupun pustakawan melakukan pengadaan buku-buku terbaru agar dapat segera dibaca oleh pustakawan dan dipromosikan ke pemustaka. Jadi menurut saya, meresensi itu cara lain dari promosi. Promosi ini bukan saja bermanfaat bagi penulis dan toko buku, tetapi juga perpustakaan yang up to date, mengoleksi buku terbaru. Jika bisa seperti dalam diskusi budaya yang diundang sebagai pembicara sudah pasti adalah budayawan, maka dalam diskusi buku, launching buku, pustakawan bisa menjadi salah satu pembicara juga. Dengan begitu, profesi pustakawan dimaknai bukan sekedar ahli menata pustaka dan sejumlah kesibukan teknis lainnya, melainkan juga sanggup menyerap konten pustaka dan punya pengetahuan yang mendalam. Kalau saya ingin bilang, inilah pustakawan yang kita sebut sebagai knowledgeable person. Jadi karena itu praktik membaca yang serius dan mendalam adalah sebuah keharusan dan budaya yang melekat dalam diri seorang pustakawan. Dan membaca adalah kunci meresensi. Seperti yang dibilang Muhyiddin, tak ada resensi buku tanpa ada praktik membaca. Jadi meresensi adalah membaca. Begitu pendahuluan buku ini. Pada bagian pertama buku ini diawali dengan menampilkan sosok presensi handal, diantaranya adalah Soekarno dan Hatta. Kedua proklamator itu memang kita kenal sebagai pembaca sekaligus penulis. Soekarno menyebut resensi dengan tilikan, sementara Hatta menyebutnya dengan kupasan. Nah, selain kedua sosok ini yang ditampilkan dalam buku resensi ini ialah H.B. Yasin, seorang yang kita bisa sebut sebagai arsiparis, penulis yang fokus pada dunia kesusastraan. Dari tokoh-tokoh itu kita tahu bahwa resensi adalah tanggapan pengikat pertemanan menyelami satu subjek dari buku ke buku seperti yang dikerjakan oleh Suwantoro hingga merekomendasikan bacaan penting dalam sejarah keindonesiaan. Memasuki pada bagian kedua buku ini, resensi yang ditampilkan oleh Muhyiddin kalau boleh dibilang rata-rata adalah tanggapan yang menimbulkan debat. Misalnya yang dilakukan oleh Mas Marco Kartodikromo dengan dunia bergeraknya, lalu ada polemik juga pada buku Hamka yang didakwa dalam resensi sebagai plagiat. Nah, resensi semacam ini mengajak orang berperang gagasan. Lain lagi, misalnya kehebohan manakala Umar Bakri mengoreksi Al-Quranul Karim yang ditulis oleh H.B. Yasin. Demikian halnya resensi buku Puradi Sastra yang dikatakan membunuh buku seorang profesor dengan judul buku Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Lalu ada juga buku ilmiah yang juga
ditulis oleh mantan menteri jadi babak belur di tangan resensi dengan tuduhan menjiplak. Judul buku itu Bisnis dan Politik. Nah, salah satu yang agak terbaru dan sempat menjadi perhatian banyak tokoh di negeri ini adalah autobiografi Habibie. Pembicaraan pada buku ini tidak saja lewat resensi pada majalah, tetapi juga ramai di televisi dalam bentuk talk show. Nah, di sini kita melihat ada semacam pergeseran dari periode sebelumnya. Resensi mulai memasuki dunia digital dalam bentuk radio, podcast, video, dan YouTube. Seperti buku Gureta Cikeas yang sempat mendapatkan perhatian di masa SBY, bahkan sempat dilarang pula. Kata Muhyiddin, resensi buku dengan model talk show seperti di televisi masih minim kreasi. Kayak mungkin seperti review saya ini. Tapi sudah ada sih beberapa yang menurut saya kanal ulasan bukunya menarik di podcast dan YouTube utamanya. Masih di dunia digital, rupanya resensi bisa juga dilakukan dalam bentuk dokumen tertulis seperti petisi buku 33 tokoh sastra dinobatkan paling berpengaruh di Indonesia yang baru-baru ini menimbulkan banyak sastrawan yang geram dan mengkritik. Nah, bagi yang penasaran bagaimana menulis resensi ala Muhyiddin, maka pada bagian ketiga buku ini disajikan contoh yang juga secara sistematis sama dengan inilah esai. Mulai dari menjerat judul, lalu ada kiat kiat menaklukkan paragraf pertama, narasi atau isi resensi, dan kiat bagaimana mengunci paragraf terakhir. Contoh-contoh yang disajikan di dalam buku ini sekaligus menjadi referensi dan arsip yang dihidupkan oleh warung arsip dan dokumentasi online. Jadi saya kira buku ini tidak saja mengajarkan resensi, tapi juga cara membangunkan arsip yang elegan. Inilah yang sering dibilangkan oleh Muhyiddin dengan organisme yang hidup atau menghidupkan buku, menghidupkan arsip. Di akhir buku ini banyak tips dan resep yang disuguhkan. Sebenarnya tips-tips lain menulis resensi juga diselipkan di setiap akhir bagian atau bab. Jadi buku ini menguatkan lagi bagi saya untuk belajar resensi, dan sebenarnya saya juga pernah mengulas buku Muhyiddin yang lain di koran berjudul Aku, Buku, dan Sepotong Sajak Cinta dan diterbitkan di koran Pedoman Makassar. Entah apakah itu sudah bisa disebut sebagai resensi atau belum, yang pasti sudah beberapa kali saya mencoba mengirim resensi, ada yang diterima dan ada yang ditolak. Nah, saya tentunya harus belajar lagi, dan obsesi saya pastinya ingin jadi resensi untuk buku-buku, paling tidak minimal yang ada di perpustakaan umum mereka. Jadi ini adalah upaya lain untuk mengajak orang membaca buku-buku yang ada di perpustakaan. Semoga dengan membaca buku ini kita bisa semakin percaya diri dalam menulis resensi, dan ini saya rekomendasikan untuk teman-teman khususnya yang pustakawan bisa membaca ini, dan banyak pelajaran-pelajaran yang menarik yang ada di dalam buku ini. Terima kasih, semoga kita senantiasa produktif di rumah, kita bisa bekerja dari rumah, menulis resensi, menyampaikan apa-apa yang menjadi kelebihan dari sebuah buku. Sekalipun perpustakaan hari ini banyak yang tutup, tetapi kita masih tetap bisa berbagi pengetahuan. Saya kira demikian review ini. Jangan lupa di subscribe untuk mengembangkan kanal saya ini. Terima kasih, salam literasi, salam kawan pustaka.